nasional Malaysia ternyata orang Indonesia. Dia adalah Saiful Bahri, seorang komposer kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat yang memenangkan sayembara untuk penulisan ulang lagu Negeri Perak yang akan dijadikan sebagai lagu nasional dari negara Malaysia. Kepulauan Sumatera itulah sebenarnya negara asal kita. Kita patut berterima kasih kepada rakyat Indonesia sebabnya ada dalam kalangan mereka yang memberi sumbangan kepada negara kita. Gaduh-gaduh netizen. Pernahkah kamu melihat komentar di media sosial yang merendahkan Indonesia? Seolah-olah negara ini tidak punya peran apapun di Asia Tenggara? Padahal ada satu fakta sejarah besar yang jarang sekali dibahas, bahkan hampir terlupakan oleh generasi sekarang. Fakta ini bukan tentang konflik, bukan juga tentang siapa yang lebih hebat, tetapi tentang siapa yang berdiri lebih dulu ketika negara tetangga sedang berjuang membangun fondasi awalnya. Dan ketika fakta-fakta ini dibuka satu persatu, persepsi banyak orang bisa berubah total. Pertanyaannya, mengapa cerita seperti ini seolah sengaja dihilangkan dari percakapan publik? Tahan dulu jawabannya, karena kisahnya jauh lebih dalam dari yang terlihat. Belakangan ini, hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas di ruang digital. Bukan karena perang, bukan karena kebijakan negara, melainkan karena konten media sosial yang merendahkan martabat bangsa Indonesia, mulai dari isu tenaga kerja, budaya, hingga narasi seolah Indonesia tidak pernah memberi kontribusi apapun. Masalahnya, narasi semacam ini kemudian dipercaya oleh banyak anak muda dan bahkan dianggap sebagai kebenaran. Disinilah masalah besar itu muncul. Ketika sejarah tidak lagi dikenal, rasa hormat perlahan menghilang. Padahal jika kita mundur beberapa dekade ke belakang, terutama di masa awal pembentukan negara Malaysia, ceritanya justru sangat berbeda. Indonesia bukan penonton. Indonesia adalah bagian dari proses awal pembangunan itu sendiri. Lalu kenapa kontribusi ini jarang dibicarakan? Kenapa yang viral justru ejekan, bukan fakta sejarah? Tulis dulu pendapatmu di kolom komentar, karena setelah ini ceritanya akan berubah drastis. Ketika kita membuka arsip sejarah, fakta-fakta yang muncul justru bertolak belakang dengan narasi media sosial. Kita mulai dari pendidikan. Pada akhir 1960 pertaan hingga awal 1970 pertaan, Malaysia yang baru merdeka mengalami kekurangan tenaga pendidik yang sangat serius. Guru sains, bahasa, dan pendidikan dasar jumlahnya terbatas. Situasinya genting. Jika pendidikan gagal, masa depan generasi mereka ikut terancam. Dalam kondisi krusial itu, pemerintah Malaysia secara resmi meminta bantuan kepada Indonesia. Respons Indonesia bukan perdebatan, bukan pula syarat politik. Indonesia langsung mengirim ratusan guru dan tenaga pendidik ke Malaysia. Para guru Indonesia ini mengajar langsung di sekolah-sekolah Malaysia dan membantu membangun fondasi awal sistem pendidikan yang hingga hari ini dinikmati oleh jutaan warga Malaysia. Pertanyaannya sekarang, jika sejak dulu kita bekerja sama sedekat ini, mengapa hari ini justru saling merendahkan? Itulah sebenarnya negara asal kita. Semenanjung dan Sumatera, orang Melayu. Sumatera ni orang Melayu. Kalau di Jawa tu orang Jawa dah lain dah. Sumatera ni umumnya orang Melayu. Kalau anda pergi Aceh, anda tengok ada kampung Melaka, kampung Perak, kampung Kedah. Orang kita di sana tu, bukan orang di sana, orang kita yang telah diambil di sini, diangkut pergi sana, ada sebahagian jadi raja di sana. Raja Aceh tu orang Perak, Raja Aceh tu orang Pahang, Raja Aceh tu orang Johor. Penulis Sulalatus Salatin, teks Melayu, nama dia Tun Sri Lanang, raja di Samalangga di Aceh, pembesar, menteri di Aceh. Dan begitulah, kita ni asal usul pun dari sana. Cuma sejarah kita ni dah jadi pelik. Kerana penjajah pada tahun 1824, dia buat perjanjian, British dengan Belanda, dia buat perjanjian pisahkan kita, supaya dia boleh agihkan kekayaan satu sama lain. Belanda diberi Indonesia, dulu tak ada Indonesia ni, Sumatera ni, kerajaan-kerajaan Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Minangkabau, Palembang dan sebagainya ada di situ. Kita ni asal daripada sana, daripada waris kerajaan Sriwijaya yang telah lari kerana tekanan-tekanan politik di sana, lari ke sini. Bukan lari ke sini saja, dia lari sampai ke Filipina tu yang jadi kerajaan Islam di sana. Dan tunggu dulu, ini belum bagian paling mengejutkan. Kontribusi Indonesia terhadap Malaysia tidak berhenti di pendidikan dan bahasa. Di sektor pembangunan,
tenaga kerja Indonesia telah terlibat sejak dekade awal pembangunan Malaysia, dari konstruksi jalan, infrastruktur publik, hingga fasilitas penting negara. Secara historis, kehadiran pekerja Indonesia menopang percepatan pembangunan fisik Malaysia. Di sektor kesehatan, dokter dan perawat asal Indonesia juga mengabdi di berbagai fasilitas kesehatan Malaysia, terutama di wilayah yang kekurangan tenaga profesional. Di bidang budaya, pengaruh Indonesia terasa sangat kuat. Film, musik, dan sastra Indonesia telah lama dikonsumsi masyarakat Malaysia. Kesamaan akar budaya membuatnya mudah diterima lintas generasi. Di tingkat regional, Indonesia berperan besar menjaga stabilitas Asia Tenggara melalui ASEAN. Stabilitas inilah yang memberi ruang bagi Malaysia untuk fokus membangun ekonomi dan sosial tanpa tekanan geopolitik besar. Jadi ketika hari ini ada narasi yang merendahkan Indonesia, pertanyaannya sederhana. Itu lahir dari fakta atau dari lupa sejarah? Merendahkan Indonesia berarti mengabaikan bagian penting dari perjalanan Malaysia sendiri. Tak payahlah bergaduh-gaduh netizen Indonesia lah nak konoha ni tak. Kita saudara mara semua. Kita ni mangsa penceraian mak bapak kita sebenarnya. Dulu kita adik-beradik. Tapi mak bapak kita bercerai. Yang menceraikan kita penjajah. Kita ni dulu sama. Tapi kita dipisahkan 17 Mac tahun 1824. Belanda dan Inggeris tanda tangan perjanjian dipanggil Anglo-Dutch Treaty of 1824 ataupun Treaty of London. Tahun ni genap 200 tahun. Kita dipisahkan adik-beradik oleh penjajah. Jadi masa tu kita berpisah dengan beberapa saudara kita. Kesultanan Indragiri, Kesultanan Riau Lingga dipisahkan daripada tanah Melayu. Padahal tu dulu sama, cakap pun sama macam kita je. Siak Seri Indrapura dipisahkan kita 8 September 1870. Belanda dengan Inggeris lah dia bagi. Okey, ini satu untuk engkau, dua untuk aku. Dua untuk engkau, tiga untuk aku. Sebiji macam tu. Kau ambil ni, aku ambil ni. Ni aku tak nak lah. Okey, kau ambil begitulah. Lepas itu jangan bergaduh. Dan ada perkongsian menarik. Sedarkah kita lagu-lagu patriotik yang kita kenal hari ini sebenarnya banyak disumbangkan oleh para seniman yang asal daripada Indonesia. Yang kita lagu-lagu patriotik kita kebanyakan orang Indonesia buat, nak bergaduh buat apa? Apa lagu orang Indonesia buat untuk kita yang kita hari ini bangga dengan lagu? Lagu nyanyian Jamaluddin Alias. Apakah lagu dia? Inilah barisan kita. Itu orang Indonesia buat. Yang menulis lagu Inilah Barisan Kita ciptaan Allahyarham Saiful Bahri Ilyas. Dia orang asal Payakumbuh, Sumatera Barat. Nama pena, nama samaran dia Surya Buana. Video ini bukan untuk membangkitkan konflik, bukan untuk membandingkan siapa paling hebat. Video ini dibuat untuk mengingatkan bahwa kita adalah bangsa serumpun yang tumbuh bersama. Indonesia dan Malaysia tidak ditakdirkan untuk saling menjatuhkan. Sejarah justru menunjukkan kita saling menopang, terutama di masa-masa paling krusial. Jika sejarah dipahami secara jujur dan utuh, konflik di ruang digital bisa diredam, digantikan dengan saling menghormati dan kerjasama demi masa depan Asia Tenggara. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Karena masih banyak fakta sejarah penting yang jarang dibicarakan, tapi sangat perlu untuk dipahami.